Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain kelanjutan Dian Kani Counter season kedua nih. Pokoknya makasih banyak deh buat penonton setia Story Nema, baik yang udah subscribe ataupun yang belum, tapi khususnya yang udah berlangganan karena duit parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Asik. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan ada anak TK dan ibu guru yang sedang menaiki bus sekolah. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata supir bus mereka adalah sosok roh jahat yang sedang butuh mangsa men. Nah, pas dalam kondisi nyupir kebut-kebutan, bus itu malah memasuki wilayah counter tanpa sengaja, yang tentu aja langsung terdeteksi tuh sama Hana. Dan begitu counter lain menerima kabar itu, aksi pengejaran pun terjadi. Bibi Mai dan Hana yang datang lebih awal ternyata sangat kesulitan dan gagal nangkap roh jahat itu. Untung aja dalam situasi kepepet itu, Motak datang di waktu yang tepat dan langsung berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan bus itu. Sialnya, meskipun udah berhasil dihentiin, roh jahat itu malah menjadikan seorang anak sebagai tamengnya biar bisa kabur. Sampai tiba-tiba setelah berhasil ngejalanin misi, para counter ngerayain bareng roh counter masing-masing di alam baka, tapi tidak dengan Motak. Soalnya, kini dia udah aktif lagi di pekerjaan lamanya sebagai detektif di satuan kepolisiannya dulu. Sedangkan di alam baka, para counter dan roh counter sedang membahas tentang perekrutan counter baru dikarenakan ada satu roh counter bernama Jonggu yang sampai saat ini belum menemukan seseorang untuk menjadi partner counternya. Tapi mereka mengalami kebuntuan untuk mencari calon partner Jonggu karena Jonggu sendiri sangat selektif dalam mencari partnernya. 생각을 좀 해줘야지. 언제까지 퇴짜만 놓을 거야, 종국 씨? 사람 하나 잘못 들이면 그쪽들도 쌩 고생인 거 몰라? Keesokan harinya, Somon lagi ngelatih para counter lain agar bisa menguasai kekuatan psikokinesis nih ceritanya. Karena diketahui, sekarang Somon udah menguasai teknik psikokinesis semenjak pertarungan terakhir ngelawan Chungsin di season 1 kemarin. Ditambah lagi, kini Somon juga udah bisa ngendaliin dan munculin wilayah khusus counter. Lalu, latihan psikokinesis pun dimulai. 어떻게 이렇게 바로 막... Habis latihan, para counter berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan di panti jompo nih men. Di sini, nenek Somon terlihat sangat akrab dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran bernama Juseok. Faktanya, Juseok adalah orang yang dulu nyelamatin nenek Somon pas mau mengakhiri hidup karena frustasi telah kehilangan ibu Somon. Semenjak itulah, sampai saat ini Juseok dan nenek Somon jadi sangat deket. Tapi anehnya, sampai sekarang Juseok masih ngerahasiain alasan bagaimana dia bisa ngebujuk nenek Somon saat itu. Walau begitu, Juseok mau ngasih tahu satu rahasianya ke Somon kalau sekarang istrinya yang bernama Minji akhirnya hamil anak pertamanya setelah sekian lama. Ngedengar itu, Somon pun ikut seneng, bahkan sampai ngumumin ke semua orang yang ada di situ. Malam harinya, Juseok lagi nganter Minji periksa kandungan nih ceritanya. Dan begitu ngelihat anaknya yang sehat, Juseok sama Minji pun seketika seneng sekaligus terharu men.
Tapi pas keluar dari ruangan USG, Minji dibuat kaget gara-gara ngeliat berita tentang pelaku penggelapan dana pembangunan apartemen yang tiba-tiba meninggoy. Karena faktanya 2 tahun sebelum Minji hamil, Juseok sama Minji mengalami sebuah masa sulit men. Dimana uang tabungan Juseok selama 10 tahun yang akan dibelikan apartemen tiba-tiba lenyap dalam sekejap karena korupsi yang dilakukan oknum developer pembangunan apartemen itu. 찾아야 되는데 우리 너무 Oke, geser ke negeri Cina. Jadi di sini ada 4 orang counter yang akan beraksi menangkap roh jahat, men. Menariknya, para counter Cina juga punya kekuatan yang mirip sama counter Korea. Seperti bisa menyembuhkan, membaca pikiran, dan lain sebagainya. Namun siapa sangka roh jahat yang akan mereka hadapi adalah roh jahat level 3 yang tentunya sangat kuat. Bahkan salah satu dari mereka juga bisa melakukan psikokinesis. Sayangnya karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh itulah para counter akhirnya tumbang, bahkan jiwanya juga dilahap men. Setelah berhasil mengalahkan dan memakan jiwa counter, para roh jahat itu jadi memiliki kekuatan counter yang telah dimangsanya. Wong bisa menyembuhkan karena telah memakan counter dengan kekuatan penyembuh. Kelly bisa membaca pikiran dan Wang, sang roh jahat terkuat, kini jadi makin hebat dengan kekuatan psikokinesisnya setelah memakan jiwa counter dengan kekuatan psikokinesis yang sangat kuat. Ternyata kejadian itu terdengar sampai ke counter Korea men. Karena itu para counter pun sangat terpukul karena harus merelakan kepergian 4 counter Cina. Mereka pun segera melakukan rapat untuk membahas bagaimana cara menangkap para roh jahat itu yang saat ini telah memiliki kekuatan counter seperti yang dimiliki counter Korea. Apalagi mereka juga bisa melihat wilayah counter yang tentunya akan menghindari wilayah tersebut jika bertarung melawan counter. Para counter sih sebenarnya pengen segera pergi ke Cina buat nangkep para roh jahat itu sebelum jadi makin kuat. Tapi para roh counter ngelarang, soalnya hingga saat ini mereka belum bisa mendeteksi keberadaan dan lokasi tepat para roh jahat itu berada. Sedangkan di sisi lain, para roh jahat itu ternyata lagi OTW ke Korea setelah 2 tahun ini kabur ke Cina semenjak kejadian korupsi pembangunan apartemen. Setelah kembali dari alam baka, para counter pun merencanakan strategi sekali lagi untuk menangkap roh jahat dari Cina itu. Di tengah pembahasan yang serius itu, tiba-tiba Hana merasakan keberadaan roh jahat yang ingin menghabisi seorang ibu dan anaknya. Karena itu, mereka pun langsung bergegas ke lokasi. Sedangkan di TKP sendiri, ibu dan anak tersebut sedang ditangkap dan akan dimasukkan ke ruangan operasi abal-abal untuk diambil organ dalamnya lalu dijual men. Tapi untungnya dan saat mereka mengira kalau pertarungan telah usai, sang roh jahat pun mencoba menyelinap untuk ngabisin si bocil. Beruntung, Motak akhirnya berhasil menggunakan kemampuan psikokinesisnya dan berhasil menyelamatkan bocil itu, men. Hari pun berlalu dengan kenceng. Pas Motak lagi ngejalanin tugas sebagai detektif, tanpa sengaja dia ngelihat sebuah insiden seorang pria yang berusaha nyelamatin seorang cewek yang hampir aja crash. Alhasil, Motak pun langsung ngebawa pria itu ke rumah sakit, men. Dan pas lagi nunggu di luar kamar, Motak menyadari kalau pria itu memenuhi kriteria untuk menjadi seorang counter. Soalnya dia rela ngorbanin nyawanya sendiri demi nyelamatin nyawa orang lain. Karena itu, Motak pun langsung ngehubungin Weekend untuk segera menginterview pria itu di alam baka, mumpung tuh orang lagi koma. Weekend pun langsung manggil pria yang bernama Jokbong itu ke alam baka.
Dijelasin itu tentang bagaimana dia bisa ada di alam baka dan karena apa. Selain itu, Weekend juga ngejelasin tentang apa itu counter, tugas, kelebihan, sekaligus hak yang akan dimiliki seorang counter. Lucunya nih, dia malah salfok dan sedih begitu tahu kalau tubuhnya sedang koma di rumah sakit. Masalahnya, dia belum sempat ngerasain apa itu pacaran, apalagi daging yang terbelah. Oleh karena itulah, Weekend pun berjanji bakal ngidupin Jokbong dari komanya kalau dia bersedia menjadi counter. Dan seperti biasanya, Weekend juga ngasih waktu agar Jokbong pikir-pikir dulu sebelum akhirnya dia ngasih jawabannya. Oke, geser ke Minji yang sedang menghadiri sidang salah satu pelaku penggelapan dana pembangunan apartemen yang bernama Seong. Dan begitu dengar kalau Seong cuma divonis 2 tahun penjara, para korban pun marah dan gak terima atas keputusan itu. Alhasil, sehabis sidang, para wartawan dan korban pun mengejar Seong untuk meminta kejelasan terkait kasus itu. Namun ternyata Seong dan anak buahnya berhasil menyamar dan kabur melalui pintu lain dengan menggunakan lift. Tapi begitu mau keluar dari lift, tiba-tiba 잘 있었어, 박프로? Di sini akhirnya diketahuilah sebuah fakta kalau Hwang, Kelly, dan Wong adalah dalang dari penipuan dana pembangunan yang dilakukan Seong beserta jajarannya. Dan maksud kedatangannya mencari Seong adalah untuk mengambil dan mencari tahu di mana duit korupsi tersebut disembunyiin. Mengetahui kalau trio itu masih hidup, Seong pun mendadak ketakutan karena sebelumnya mengira kalau 2 tahun lalu mereka udah meninggoy. Dan karena si Seong gak mau ngasih tahu di mana dia nyembunyiin tuh duit, Wang pun ngasih Seong pelajaran dengan kemampuannya. Lalu dilanjut sama Gelly ngebaca pikirannya untuk nyari tahu di mana dia nyembunyiin tuh duit. Dalam situasi itu, pintu lift tiba-tiba kebuka, men. Siapa sangka, ternyata itu adalah Minji yang sebelumnya juga menghindari kerumunan wartawan dan korban penipuan. Sialnya, karena hal itu, Minji pun jadi ikut diseret ke dalam lift hingga menjadi korban dari para roh jahat itu, men. Di sisi lain, Chu Seok yang baru selesai bertugas dapat kabar dari rekannya kalau saat ini Minji sedang dirawat di rumah sakit karena sebuah kejadian buruk. Dengan panik, Chu Seok pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi istrinya yang juga sedang hamil itu. Di sana, dokter ngasih tahu Chu Seok kalau kondisi yang dialami Minji saat ini gara-gara abis diajar Seong. Tapi sampai saat ini, motif Seong masih belum diketahui karena dia sendiri juga sedang kritis. Cuman, kalau menurut berita yang beredar, abis ngajar Minji, Seong mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, men. Dan parahnya lagi, akibat dari penyerangan itu, bayi yang ada dalam kandungan Minji harus kehilangan nyawa. Sampai gak lama, dokter segera berlari menangani Minji karena tiba-tiba mengalami kritis. Somon sama Deanna pun saat itu akhirnya tiba di lokasi. Namun sayangnya, nyawa Minji udah gak bisa tertolong lagi, men. Geser ke alam baka, Jongkook lagi ketemuan sama Jokbong, calon partner counternya nih ceritanya. Tapi Jongkook kayak kurang suka gitu sama Jokbong yang lugu, culun, dan terkesan gak kompeten sebagai seorang counter. Terjadilah perdebatan unyu di antara mereka. Hingga kejadian lucu pun tak terhindari. 입으로 소리 내는 거 아니다. Motak yang sedari tadi ternyata udah nungguin, langsung ngebawa Jokbong ke kedai mie buat dikenalin ke counter yang lain. Tapi lucunya, begitu giliran kenalan sama Hana, datang lagi satu korban.
Dan belum sempet nyantai lama, sebagai counter baru, Jeokbong langsung diospek Hana sama Somon tuh biar bisa jadi lebih kuat. Oke, abis nge-ospek Jeokbong, para counter nyantai tipis-tipis lah ya. Sampai tiba-tiba Hana ngerasain keberadaan roh jahat level 3 dan mereka pun langsung bergegas kecuali Jeokbong yang masih cupu. Di perjalanan, Hana bisa ngerasain kalau roh jahat itu bisa ngelihat wilayah counter karena dia bisa keluar masuk wilayah counter kayak ngece gitu men. Dari sinilah mereka pun menduga kalau bisa aja roh jahat itu adalah roh jahat yang berasal dari Cina. Sesampainya di lokasi, mereka pun berpencar untuk mencari roh jahat yang ternyata itu adalah Wong. Begitu ketemu, Hana pun langsung mendatanginya untuk melakukan pertarungan. Di awal pertarungan, Hana sempat membaca ingatan Wong dan mengetahui kalau dia mempunyai kekuatan penyembuh yang didapatkan dari memakan jiwa counter Cina pemilik kekuatan penyembuh. Sayangnya, karena Wong terlalu kuat, Hana harus kalah dan terpojok meskipun udah dibantu Motak. Namun untungnya, 가서 웡이나 데려와. malam harinya, para counter nyusun rencana buat nangkap ketiga roh jahat dari Cina tadi yang disinyalir bakalan sulit. Soalnya mereka bisa ngelihat dan ngehindarin wilayah counter. Dalam kesempatan itu, Hana juga nyampein informasi tentang Wong berdasarkan apa yang dia baca dalam pikiran Wong sebelumnya. Berdasarkan info itu, mereka jadi berpikir kalau para roh jahat tadi mungkin sempat ketemu sama Seong dan Minji. Somon pun nyaranin yang lain menemui Seong di rumah sakit untuk membaca pikirannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung masuk ke kamar Seong, men. Tapi pas pikirannya mau dibaca, tiba-tiba jadi, di dalam pikiran tersebut, Hana ngelihat sosok para roh jahat dan akhirnya mengetahui kalau Wanglah yang menggerakkan Seong menggunakan psikokinesisnya untuk menghabisi nyawa Minji. Bahkan kemudian dia menggerakkan Seong agar Seong terlihat seperti sedang mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mendapatkan info itu, Hana dan Somon pun segera kembali ke kedai mie untuk menyampaikan ke yang lain atas apa yang udah mereka lihat tadi. Mulai dari kemampuan ketiga roh jahat itu sampai insiden yang menimpa Seong dan Minji. Karena itu, mereka pun berencana untuk balas dendam atas hilangnya nyawa para counter Cina sekaligus sahabat mereka, Minji. Sedangkan para roh jahat sendiri juga menyadari kalau para counter bisa menemukan mereka karena mereka dalam area wilayah para counter. Wong juga ngasih tahu kalau Somon bisa munculin wilayah dan punya kekuatan psikokinesis yang bahkan lebih kuat dari Wang. Hari pun berlalu. Saat kedai Bim kedatangan rombongan anak TK yang mau makan sekaligus belajar, tanpa diduga, Wang juga muncul seorang diri ke sana, men. Tentu aja, langsung disamperin deh tuh sama Somon untuk menanyakan maksud kedatangan Wang. Terjadilah sesi tanya jawab di sana. Sampai akhirnya suasana makin memanas dan perang psikokinesis pun tak terhindari. Sementara itu, di tempat lain, Motak lagi ngetes Jeokbong lompat tinggi dan menaruh tanda telapak tangan seperti yang lain nih ceritanya. Namun siapa sangka si Jeokbong ini malah ngelihat itu, tentu aja Motak jadi sedikit kecewa karena Jeokbong terlalu lemah sebagai seorang counter. Sampai nggak lama, Motak dapat telepon dari pihak kepolisian yang mengabarkan kalau Ju Seok sedang membawa kabur truk pemadam kebakaran. Alhasil, Motak pun langsung bergegas mencari keberadaan Ju Seok. Sedangkan Ju Seok sendiri saat ini sedang menghadang bus polisi yang mengangkut Seong untuk pindah sel. Tanpa diduga, Ju Seok menghabisi para polisi dan juga berniat menghabisi nyawa Seong untuk balas dendam karena telah menghabisi nyawa istrinya.
Untung aja Motak datang tepat waktu dan berhasil ngehentiin Juseok yang udah mau ngehabisin nyawa Seong. Namun akibat perbuatannya itu, Juseok harus dibawa ke kantor polisi dan ditahan sementara hingga sidang pengadilan yang akan datang nanti. Oke, geser ke tempat lain. Para counter lagi ngumpul untuk ngebahas rencana pindah markas karena para roh jahat udah tahu lokasi markas mereka. Tentu aja, Jangwoo pun udah nyiapin markas baru untuk mereka karena emang dialah sang investor tunggal para counter. Hingga di keesokan harinya, Jangwoo ngajak para counter ke markas baru mereka nih ceritanya. Bisa dipastikan, para counter pun termelongo-melongo ngelihat markas baru mereka itu yang jauh lebih keren dan penuh fasilitas yang mempesona, men. Meskipun sangat senang karena pindah markas yang bagus, para counter juga tetap latihan untuk meningkatkan kemampuan agar bisa mengalahkan roh jahat level 3. Di sini, Somon berperan sebagai roh jahat level 3 karena hanya dialah yang mempunyai kemampuan setara dengan mereka. Selain itu, Somon juga ngejelasin tentang kekuatan dan kecepatan para roh jahat level 3 sekaligus ngelatih para counter agar bisa menghadapi kemampuan para roh jahat itu, men. Oke, yang lain udah pada nyerah nih, tapi tidak dengan Dehana. Dia malah nantangin Somon 1 lawan 1 biar bisa nyari kelemahan roh jahat. Sambil gelut, Somon ngasih tips tuh ke Dehana. Kalau pengen bisa memprediksi gerakan cepet para roh jahat, Hana harus memakai perasaannya. Karena kalau cuma ngandelin penglihatan, udah jelas dia akan kalah. Dan begitu dapat tips dari Somon, Dehana pun langsung mempraktekkan pelajarannya itu, men. Sementara itu di penjara, Juseok terlihat masih frustasi karena keinget mendiang istrinya, men. Karena itu, dia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun aksinya itu harus gagal dan malah berakhir dirasuki oleh roh jahat. Habis latihan bareng Somon, Dehana sama Jokbong jogging buat latihan fisik nih ceritanya. Nah, karena kecapean, Jokbong pun izin beli es krim. Sementara Hana yang ngedenger seseorang bermain piano pergi untuk mencari sumber suara karena dia mendadak keinget masa lalunya saat masih SMA. Dan ternyata orang yang memainkan piano itu adalah sang pujaan hatinya saat SMA yang bernama Dowi, men. Ngeliat itu, Dowi pun dengan penuh semangat langsung nyamperin Hana untuk ngelepas rasa kangen. Lah kok Dehana malah ngehindar dan ngaku-ngaku kalau dia bukan Hana. Dalam situasi yang awkward itulah, si kampret Jokbong tiba-tiba datang dengan segala kekoplakannya. 야, 너 코피나. 야! Setelah Dowi pergi, Jokbong bilang ke Hana kalau dia mencium bau yang sangat busuk yang belum pernah dia cium sebelumnya. Bahkan, Jokbong sampai muntah ke teknisi Dowi yang ada di sana, men. Dan ternyata, Hana mengetahui kalau teknisi tersebut adalah roh jahat setelah memegang tangannya dan gak sengaja membaca pikirannya. Gak pakai lama, Dehana pun langsung menunjukkan kejantanannya. Dari kejadian tadi, Hana pun menyadari kalau bau yang dicium Jokbong adalah bau roh jahat. Oleh karena itu, sesampainya di markas, Hana langsung ngasih tahu semua kantor tentang kekuatan Jokbong yang bisa mencium bau roh jahat semenjak hidungnya kejedot tadi. Seketika, para kantor pun kegirangan karena mereka bisa mengetahui keberadaan roh jahat gak cuman ngandelin wilayah kantor doang. Pesta deh tuh mereka buat ngerayain bangkitnya kemampuan Jokbong. Namun saat sedang menyiapkan meja makan, Jokbong tiba-tiba mencium aroma busuk lagi yang menandakan kalau ada roh jahat, men. Para kantor pun bergegas ke lokasi roh jahat dengan mengikuti instruksi Jokbong menggunakan kekuatan penciumannya.
Sesampainya di lokasi, bukannya dapat roh jahat, Jokbong malah ngarahin mereka ke kandang sapi, men. Kopla nggak tuh? Dan gara-gara kesalahan itulah, para counter yang terlanjur bete pun nggak percaya lagi sama Jokbong. Namun saat mau pergi, Hana merasakan keberadaan sesosok roh jahat level 3 yang berada di sebuah ilalang dekat situ. Dan satu lagi berada di galeri seni yang merupakan roh jahat level 1. Mereka pun membagi tugas, di mana Jangmul dan Bibi Mai menangkap yang level 1, sementara Hana dan yang lain akan menangkap si level 3. Sesampainya di galeri, Jangmul dan Bibi Mai berhasil menemukan roh jahat level 1 dan langsung mengejarnya. Sampai pas di suatu tempat, roh jahat level 1 itu menemui Huang dan ternyata dia adalah suruhannya si Huang untuk memancing para counter datang ke situ. Lalu saat Jangmul dan Bibi Mai akan menghadapi Huang, tiba-tiba Huang muncul dan langsung melakukan aksinya. Sedangkan tim Somun yang lagi jalan menyadari kalau Jangmul dan Bibi Mai sedang dalam bahaya karena nggak ngejawab panggilannya. Hana dan Jokbong pun memutuskan untuk menghadapi roh jahat yang ada di ilalang, sementara Motak dan Somun akan menyusul Jangmul dan Bibi Mai ke galeri seni. Di galeri seni sendiri, Jangmul dan Bibi Mai sedang dalam posisi sulit karena dikendalikan Huang menggunakan psikokinesisnya. Di mana Bibi Mai dikontrol untuk menghabisi Jangmul menggunakan sebuah tombak. Namun alhamdulillahnya, Somun datang tepat waktu sehingga berhasil nyelamatin Jangmul dan Bibi Mai. Dan abis nyuruh Jangmul sama Bibi Mai cabut dari situ, Somun pun mengerahkan kanuragannya untuk duel ngelawan Huang 1 lawan 1. Sementara itu, Jangmul dan Bibi Mai yang mau kabur kembali diadang Wong, men. Jadi mau gak mau, mereka pun harus ngadepin tuh roh jahat. Sayangnya, Bibi Mai dan Jangmul harus terpojok karena kekuatan Wong di luar kemampuan mereka. Untung aja Motak datang tepat waktu dan keseruan pun dimulai. Sedangkan Somun yang udah terpojok, kini makin terpojok karena Huang hampir berhasil ngabisin dia. Tapi karena teringat janjinya sama Juseok untuk menangkap pelaku yang menghabisi nyawa istrinya, Somun pun melakukan epic comeback hingga membalikkan keadaan. Namun apesnya, di saat Somun akan menghabisi Huang, Huang berhasil mengambil senjata api dan mengarahkan ke Jangmul. Hingga kemudian bergeser ke Hana yang mencari keberadaan roh jahat level 3 di ilalang bersama Jokbong. Gak lama setelah mencari, mereka berhasil menemukan korban, namun nggak dengan roh jahat itu sendiri. Kemudian, Jokbong kembali bisa mencium keberadaan roh jahat, namun belum bisa mengendalikannya dan mengetahui dari arah mana dia akan muncul. Karena itu, Hana dan Jokbong harus menerima serangan roh jahat itu secara kilat seperti ninja. Dan ternyata roh jahat itu adalah Geli dengan keahlian bertarung menggunakan kecepatan dan senjata cakranya. Tapi sayangnya setelah mendapatkan serangan dari Geli di hidungnya, kini Jokbong jadi nggak bisa mencium aroma roh jahat itu. Oleh karena itu, Hana harus berjuang sendiri menemukan roh jahat itu meskipun kesulitan dan berkali-kali menerima serangan kilat dari Geli. Hingga suatu ketika, Hana teringat tips dari Somun kalau dia harus menggunakan perasaannya untuk memprediksi pergerakan roh jahat level 3 yang sangat cepat. Dan bener aja, setelah mempraktekannya, Hana pun berhasil menangkap dan mengajar Geli sampai ampun-ampun, men. Kembali ke Bibi Mai dan yang lain. Setelah berhasil ngalahin Wong, Bibi Mai manggil roh jahat yang ada di dalamnya untuk dikirim ke alam baka dan membebaskan jiwa yang dimakannya, termasuk si roh counter dari Cina, men.
고생 많았어, 소혜사. Geser ke penjara, Juseok yang lagi tidur mimpi disamperin Rojat yang ngajak bekerja sama untuk balas dendam atas kematian istrinya. Rojat itu ngasih tahu kalau kedatangannya adalah karena Juseok mempunyai amarah dan dendam karena kematian istrinya itu. 아니야. Keesokan harinya, Somun nemuin surat dari Jokbong yang bilang kalau dia pulang kampung dan akan mengundurkan diri dari counter. Soalnya saat ini dia ngerasa nggak pantas aja berada di sana dan akan menjadi beban tim doang. Karena itu, para counter pun langsung mendatangi rumah Jokbong untuk membujuknya agar mau kembali bergabung menjadi counter. Sesampainya di sana, mereka berhasil menemukan Jokdong dan langsung membujuknya. Di sini Jokbong ngejelasin, bukannya dia nggak mau jadi counter, tapi saat ini dia tiba-tiba aja kehilangan kekuatan penciumannya setelah hidungnya terkena serangan Geli kemarin. Karena itu, dia pun ingin mundur agar nggak jadi beban. Meskipun begitu, keesokan harinya Hana sama Somon belum menyerah dan bersiap akan kembali ngebujuk Jokbong. Gak pakai lama, mereka berdua pun berangkat ke rumah Jokbong. Sedangkan Jokbong sendiri masih kepikiran dan galau karena keinget kenangan saat bergabung menjadi counter. Namun tiba-tiba dia disuruh ayahnya buat nganterin sebuah makanan ke rumah Pak Lurah. Sementara itu di rumah Pak Lurah terlihat perdebatan dan pergedebukan antara Pak Lurah dan anaknya yang marah karena nggak dikasih warisan. Namun untungnya Jokbong datang tepat waktu saat Pak Lurah hampir dihabisi men. Ternyata anak Pak Lurah sedang dirasuki roh jahat dan Jokbong menyadari hal itu. Karena itu, dia berusaha menghentikan sekuat tenaga. Di saat yang terpojok, ayah Jokbong juga datang berniat memberikan minuman ke Pak Lurah. Ngelihat anaknya yang sedang dalam bahaya, ayah Jokbong pun langsung mencoba membantunya, namun dia malah kena getahnya. Jokbong yang sangat menyayangi ayahnya berusaha untuk memasang badan agar ayahnya ini nggak terluka men. Sedangkan Dehana dan Somun yang sedang menuju rumah Jokbong, mereka juga merasakan keberadaan roh jahat yang lagi ngajar Jokbong. Karena itu, mereka langsung menuju di mana Jokbong berada. Sementara Jokbong sendiri terlihat masih pasang badan untuk melindungi ayahnya. Hingga akhirnya dia terkena serangan di hidungnya yang membuat dia langsung terkapar men. Namun siapa sangka dia belum tumbang dan berhasil bangkit lagi. Ditambah kini kekuatan penciumannya juga kembali setelah kena pukul tadi. 카운터 나적봉이야. Setelah berhasil mengalahkan roh jahat, Jokbong kaget dengan keberadaan Somun dan Nana yang berada di sana. Kemudian, Somun mengajarkan Jokbong untuk memanggil roh jahat itu karena dialah yang berhasil mengalahkannya. 첫 소환이네요, 나적봉 씨. Malam harinya, Jokbong terlihat sangat senang karena kekuatannya udah balik. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali menjadi counter dan bilang ke ayahnya kalau dia akan kembali kerja ke luar kota. Keesokan harinya, Kelly ngasih tahu Hwang hubungan Hana dan Somun dengan Minji korban yang mereka habisi sebelumnya. Dari ingatan yang dia baca saat bertarung lawan Hana, Kelly mengetahui kalau Somun dan Hana sangat dekat dengan Minji dan keluarganya. Selain itu, Kelly juga ngasih tahu kalau Ju Seok adalah suami Minji yang kini ditangkap karena mencoba membalas dendam dengan menghabisi Seong. Karena itu, mereka pun mengetahui kalau Ju Seok nggak tahu jika sebenarnya mereka lah yang menghabisi nyawa Minji. Sedangkan di markas, para counter sedang bersiap untuk menghadiri sidang putusan hukuman Ju Seok dan Motak akan menjadi saksi. Mereka mempunyai misi untuk membebaskan Ju Seok dari hukuman karena dia emang nggak bersalah men. Singkat cerita, sidang pun dimulai.
Di sini, Motak memberikan kesaksian yang sangat kuat yang membuat kemungkinan besar Ju Seok tidak jadi dihukum penjara. Lalu, saat Ju Seok akan diberikan kesempatan berbicara, Hwang dan Gelly datang karena mengetahui dari berita yang mereka baca sebelumnya. Kemudian, pengacara Ju Seok menyarankan agar Ju Seok meminta maaf dan menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Karena kemungkinan besar dia nggak akan dapat hukuman penjara kalau ngelakuin hal itu. Namun siapa sangka, Ju Seok malah... 전 그 인간을 죽일 겁니다. 반드시. 다른 것 같으니 피고인과 변호인. Nah, hari udah gelap nih men. Abis ngelihat kelakuan Ju Seok di sidang tadi, Hwang sama Gelly pun menyadari sesuatu. Yang mana Ju Seok telah dirasuki roh jahat, tapi dia sendiri belum menerima roh itu sepenuhnya. Karena itulah Hwang berencana untuk menyatukan Ju Seok sama roh jahatnya. Dengan begitu, mereka bisa ngelanjutin rencana mereka untuk manfaatin Ju Seok buat ngebantai para counter. 궁금해지네. 두고 봐. 악마가 된 은인을 마주하면 어떤 표정을 지을까? Sementara, Sumun lagi nyamperin kakek neneknya yang khawatir sama Ju Seok yang hampir aja di penjara. Karena gak tega, Sumun nyoba buat nenangin neneknya dengan mengajaknya jalan-jalan gitu. Nah, pas lagi jalan-jalan itulah, nenek Sumun pun mengungkap rahasia Ju Seok saat menyelamatkannya dulu. Faktanya, dulu Ju Seok bilang kalau Ibu Somun sebenarnya adalah teman baiknya. Ju Seok beralasan kalau dia disuruh Ibu Somun untuk menceritakan semua kehidupan bahagia ibu nanti ke dia. Nah, karena bujukan itulah, nenek Somun akhirnya mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya, men. Dan semenjak saat itu, nenek Sumun jadi sangat dekat dan menyayangi Ju Seok karena dia ingin Ju Seok menceritakan keseruan hidup yang mereka lewati bersama itu ke Ibu Somun di kemudian hari. 그 오빠 진짜 좋은 사람이야. Hari pun berlalu. Ju Seok yang lagi di penjara kedatangan tamu nih, men. Dan ternyata tamunya itu adalah Hwang. Maksud kedatangan Hwang ke sana adalah untuk memprovokasi dan memunculkan rasa amarah dan dendam dalam diri Ju Seok. Karena diketahui hal itu bisa bikin Ju Seok sama roh jahatnya menyatu dengan semprulnya. Dan faktanya, Ju Seok ini tergolong orang yang spesial karena roh jahat itu bisa merasuki Ju Seok hanya melalui rasa amarah dan dendam yang dimilikinya. Padahal biasanya roh jahat hanya bisa merasuki seseorang kalau seseorang itu pernah ngilangin nyawa orang. Lalu, kelar ngeprovokasi tipis-tipis, Hwang pun cabut dan bilang kalau dia bakal balik ngejenguk dia lagi. 아직 진실의 끝에 아니? 박도희? Di sisi lain, Hana nggak sengaja ketemu sama Dowi lagi nih ceritanya. Mungkin karena grogi kali ya, Dowi mendadak gagap bahkan sampai keceplosan ngungkapin perasaannya ke Dek Hana. Nggak cuman itu, karena saking saltingnya, si Dowi ini nggak sengaja megang tangan Dek Hana, men. Karena itulah, Hana jadi bisa membaca pikirannya dan mengetahui kalau 4 tahun lalu saat Hana koma, Dowi selalu setia ngerawat dan nungguin dia hingga sadar, men. 이 고치 지기 전에는 일어나 줄 거지? 하나 어딨어요? Di markas, para counter ngerencanain strategi buat nangkep para roh jahat menggunakan kemampuan penciuman Jokbong. Karena saat ini dia udah bergabung lagi jadi counter. Dan faktanya, Jokbong bisa mencium aroma roh jahat hingga jarak maksimal 3 km, men. Gak lama, Jangmul datang dan membawakan persenjataan sekaligus rompi anti peluru sebagai alat pendukung counter. Namun tiba-tiba, 총을 막을 수 있나 없나 확인해. 복귀를 환영한대. 이제 다들 출발하시죠. 가자. singkat cerita, mereka pun berangkat menjalankan misi nih, men. Di sini, Jokbong berhasil mencium aroma roh jahat yang berada di sebuah tempat yang ternyata itu adalah Gelly. Tentu aja, Jokbong pun langsung mengarahkan para counter ke tempat Gelly berada. Sedangkan Gelly sendiri terlihat sedang menemui seseorang yang menyembunyikan uang hasil penggelapan dana sebelumnya. Tapi karena orang tersebut nggak mau ngasih tahu di mana tuh duit, Gelly pun terpaksa ngabisin mereka yang mencium aroma pengkhianatan dan mau bawa kabur tuh duit. 대답 잘하면
Nah, pas Geli mau ngebaca memori buat nyari tahu keberadaan duitnya, Somun dan Jokbong tiba-tiba muncul untuk menangkapnya. Namun sayangnya, Geli masih bisa melarikan diri, men. Untungnya, Somun sempat membaca memori orang yang hampir dihabisi Geli tadi. Dan berdasarkan info yang dia dapat, Somun pun ngasih tahu para counter kalau Hwang dan Geli lah dalang di balik penggelapan dana kemarin. Jadi, maksud kedatangan mereka ke Korea adalah untuk ngambil tuh duit. Cuman mereka terlambat karena duit itu ternyata udah ditilep sama rekan mereka yang membelot. Nah, dari info itu, para counter pun mempunyai sebuah ide untuk mencari bukti tentang penggelapan dana tersebut. Dengan harapan, selain bisa menangkap roh jahat itu, mereka juga bisa memenjarakan para inang roh jahat itu dengan bukti-buktinya nanti. Oke, geser bentar ke Juseok, men. Di sini, dia sedang dihasut sama si roh jahat untuk menghabisi pelaku yang telah mengakhiri hidup istrinya. Karena kalau Juseok sampai ngabisin nyawa orang, maka roh itu bakal bisa menyatu dengan sempurna. Tapi di sini Juseok masih berusaha tetap waras dan nggak terhasut oleh bujukan roh jahat itu, men. Besoknya, Motak nyamperin detektif Han buat nyari info tentang Geli sama Hwang karena dicurigai sebagai dalang penipuan dan penggelapan dana. Dan bener aja, detektif Han berhasil nemuin info tentang Geli tapi tidak dengan Hwang. Bahkan detektif Han juga menemukan bukti rekaman CCTV tentang kejahatan yang dilakukan Geli baru-baru ini. CCTV 토대로 갤리체 숲에 내려졌습니다. 이놈들이 연관된 겁니까? Sementara si counter cantik Hana lagi ngedate sama Dowi nih ceritanya. Tapi Hana ngelakuin itu sambil sembunyi-sembunyi biar gak ketahuan gitu sama orang yang dia kenal, termasuk sahabat Somun yang bernama Min. Lah kok gak lama Min malah lewat tuh. Alhasil Pak Dwi-님. dan karena gak jadi ketahuan, momen-momen indah berdua pun akhirnya bisa terwujud. 누른다. 참 좋다. Ini kampret. Sedangkan di kantor polisi, Motak mencurigai sebuah tempat laundry karena ada petunjuk kalau tempat itu mengarah pada kasus penggelapan dana yang sedang dia tangani. Gak pakai lama, dia pun segera mengajak Somun untuk pergi ke tempat laundry itu. Dan begitu berhasil masuk, mereka pun menemukan sebuah fakta kalau tempat laundry itu dijadikan tempat pencucian uang kasus penggelapan dana yang didalangi oleh Hwang dan Geli, men. Mereka sebenarnya juga sempat ngelihat kalau ada orang, tapi sayangnya tuh orang berhasil kabur. Di sisi lain, kerusuhan tiba-tiba terjadi di saat Hwang dan Geli menerobos masuk ke penjara untuk menemui Juseok. Lagi-lagi mereka ngelakuin hal itu untuk memprovokasi Juseok biar dia bisa segera menyatu sama roh jahatnya. Soalnya mereka udah gak sabar pengen manfaatin Juseok untuk menghabisi para counter. Pas udah ketemu sama Juseok, Hwang ngasih iming-iming bakal nunjukin pelaku asli yang udah ngabisin nyawa Minji. Dengan syarat, Juseok harus bersedia menerima dan bersatu dengan roh jahat yang ada dalam dirinya. Dan karena Juseok masih nolak, Hwang sama Gili pun ngasih pelajaran tuh ke Juseok. Setelah ngasih pelajaran ke Juseok, Hwang kayak ngetransfer energi jahatnya gitu ke Juseok. Karena dia berpikir hal itu bisa membuat Juseok bersatu sama roh jahatnya. 너한텐 그게 필요하거든. 그 다음 진실이 널 기다릴 거다. Di markas, Somun akhirnya berhasil ngegambar tato orang yang ada di tempat laundry kemarin, men. Tentu aja, hal itu bisa mereka jadikan petunjuk untuk mencari tahu lebih jauh tentang kasus penggelapan dana itu. Besoknya, hal mengejutkan terjadi, yang mana Juseok ditemuin udah tergeletak tak berdaya oleh penjaga sel. Dalam alam bawah sadarnya, Juseok ditemui lagi tuh sama roh jahatnya.
Namun menariknya, bukannya nolak, kali ini Chu Seok malah ngebuka sedikit hatinya buat roh jahat itu, men. Dan begitu sadar, Chu Seok langsung bikin keributan di penjara agar bisa kabur dan balas dendam buat ngabisin nyawa Seong. 아저씨? Dalam aksi pelariannya itu, Chu Seok ketemu sama Somun yang kebetulan mau ngejenguk dia. Mengetahui kalau Chu Seok kini telah dirasuki roh jahat dan ingin balas dendam, Somun sebenarnya udah berusaha gantiin dia, men. Tapi sayang seribu sayang, Chu Seok tetap berhasil kabur. Dari kejadian itu, Somun pun akhirnya mengajak para counter ke rumah sakit untuk menemui Seong nih, men. Karena mereka berpikir Chu Seok bakal datang ke sana dan menghabisinya untuk balas dendam. Namun ternyata Seong terlihat baik-baik aja dan gak ada tanda-tanda Chu Seok pergi ke situ. Faktanya, Chu Seok saat ini pergi menemui ibunya di rumah untuk pamitan gitu. Soalnya dia menyadari kalau dia gak bakal bisa balik dan harus bersembunyi demi melaksanakan balas dendamnya. Meskipun begitu, Chu Seok pamitan dengan lembut ke ibunya karena emang roh jahat dalam dirinya masih belum menguasai sepenuhnya. Lalu saat keluar dari rumah, Chu Seok langsung ditodong oleh detektif Han dan polisi lainnya yang ternyata udah nungguin di situ, men. Namun bisa dipastikan, Chu Seok pun mampu numbangin mereka semua dengan sangat mudah. Nah, pas Chu Seok mau kabur, sang ibu sempat ngebujuk dia agar nggak kabur dan nyelesain masalahnya itu baik-baik. Namun, karena Chu Seok tetap pergi walaupun terpaksa, serangan jantung sang ibu pun akhirnya kambuh karena shock yang dia alami saat ini, men. Untung aja, nggak lama habis Chu Seok pergi, Somun sama Hana datang dan langsung nyelamatin ibu Chu Seok. Hana juga mencoba untuk mencari keberadaan Chu Seok menggunakan wilayah counter. Namun secara mengejutkan, selain bisa melihat wilayah, ternyata Chu Seok juga bisa ngebaca wilayah, bahkan bisa berkomunikasi dengan Hana melalui wilayah itu. Dengan tetap tenang, Hana berusaha ngebujuk Chu Seok biar kembali ke jalan yang benar demi ibunya yang saat ini lagi anfal akibat keputusannya itu. Sayangnya, kali ini Chu Seok udah mantap dan tegas dalam pendiriannya untuk pergi membalas dendam, men. 어머님을 생각해서라도 목숨으로 갚을게. Setelah kejadian itu, para counter pergi ke alam baka untuk menceritakan tentang kejadian Chu Seok yang bisa melihat dan membaca wilayah counter. Menurut roh counter, Chu Seok adalah sosok yang istimewa bagi roh jahat karena bisa dirasuki melalui amarah yang dia punya, meskipun Chu Seok belum pernah ngabisin dan makan jiwa seseorang. Karena itu, para roh counter meminta agar segera menangkap dan menghentikan Chu Seok sebelum dia menghabisi dan memakan korbannya. Karena kalau sampai hal itu terjadi, bisa dipastikan Chu Seok dan roh jahatnya akan bersatu dan akan menjadi semakin kuat tak terkendali. Namun ternyata, selain counter dan roh counter, Wang dan Geli juga mengetahui info tentang kekuatan Chu Seok itu, men. Mereka pun berniat memprovokasi dan menimbulkan amarah Chu Seok lagi, agar Chu Seok dan rohnya bisa segera bersatu. Sementara, Somun sama Weekend sedang berbicara empat mata membahas tentang Chu Seok yang sangat istimewa bagi roh jahat. Dalam diskusinya itu, Weekend menyuruh Somun agar mencari pemicu kenapa rasa amarah dan dendam Chu Seok bisa muncul, sehingga membuat roh jahat itu bisa sampai masuk. 어떻게 상상이나 했겠니 그 일을? 왜 갑자기 그 분노가 터져버린 걸까? Besoknya, Wotak mendapatkan petunjuk kasus penggelapan dana dari rekan polisinya, men. Temennya itu ngasih tahu di hari saat Chu Seok kabur, para sipir yang berjaga saat itu mendadak gak bisa mengingat apapun. Bahkan rekaman CCTV mereka juga udah dihapus sebelum kejadian Chu Seok melarikan diri. Mengetahui hal itu, Wotak pun segera lapor nih ke para counter. Dari informasi itulah, mereka akhirnya menduga kalau Wang dan Kelly lah yang udah ngelakuin itu semua. Karena hanya mereka lah yang bisa menghapus pikiran dan melakukan kejahatan seperti itu tanpa meninggalkan jejak.
Dari situ, Somun akhirnya juga menemukan jawaban dari pertanyaan Wigen kalau Hwang dan Kelly lah yang menjadi pemicu munculnya amarah dan dendam dalam diri Juseok. Lalu tiba-tiba Jokbong mencium aroma Hwang dan Kelly yang sedang berada di sebuah rumah sakit yang merawat ibu Juseok. Mengetahui hal itu, Somun pun langsung menghubungi para counter lain agar segera menuju ke rumah sakit tersebut. Dan bener aja men, Hwang sama Kelly datang ke kamar ibu Juseok yang mau dioperasi dan langsung ngehabisin para dokter dan perawat yang ada di sana. Mereka juga berniat ngehabisin ibu Juseok agar amarah dan dendam Juseok makin kuat dan menyatu dengan roh jahatnya. Namun, mereka harus ngebatalin rencana itu karena tiba-tiba muncul wilayah counter. Soalnya mereka takut ketahuan Juseok yang bisa ngebaca wilayah counter. Gak lama, para counter akhirnya datang dan sempat berpapasan dengan mereka saat mau pergi. Namun di sini, para counter nggak ngejar mereka dan lebih fokus untuk menyelamatkan ibu Juseok, men. Sedangkan di kantor polisi, Motak dan Detektif Van akhirnya menemukan petunjuk tentang tato yang dimiliki seseorang yang kabur saat di tempat laundry kemarin. Faktanya, tato itu adalah tanda anggota sebuah geng yang dipimpin seseorang bernama Chung Jae. Nah, ternyata Chung Jae sendiri adalah seorang bos yang juga terlibat dan membawa kabur uang kasus penggelapan dana kemarin. Selain itu, Detektif Van juga memberi alamat tempat tato ilegal milik Chung Jae tersebut. Tentu aja, nggak pakai lama, Motak nyuruh Hana sama Bibi Mai buat menyelidiki dan nyari seseorang dengan tato serupa bernomor 37. 그렇죠. 어떤 새끼 하나가 신고를 하는 바람에 Setelah melakukan sandiwaranya, akhirnya Dehana dan Bibi Mai berhasil menangkap dan membaca pikiran orang tersebut. Diketahuilah kalau orang itu bernama Jae-yul dan dia juga telah bekerja cukup lama untuk Chung Jae. Selain itu, Hana juga mengetahui kalau Chung Jae masih hidup meskipun sebelumnya telah dikabarkan meninggoy. Nah, pas udah balik ke markas, Hana ngasih tahu yang lain tentang info yang didapat dari ngebaca pikiran Jae-yul tadi, men. Dari situlah mereka menyadari kalau kematian Chung Jae telah dipalsukan biar Chung Jae bisa kabur bersembunyi sambil ngebawa duit hasil penggelapan kemarin. Deana juga ngasih tahu kalau Chung Jae juga telah mengetahui fakta bahwa Hwang dan Kelly masih hidup dan sedang mencari uang tersebut. Karena ternyata saat Kelly menghabisi anak buah Chung Jae, Jae-yul berada di sana sambil bersembunyi untuk mengetahui semuanya. Lalu akhirnya Jae-yul melaporkan semuanya itu ke Chung Jae. Maka dari itu mereka pun berencana menangkap Jae-yul terlebih dahulu. Setelah itu barulah menangkap Chung Jae. Karena dengan menangkap Chung Jae mungkin mereka bisa memancing Hwang dan Kelly keluar dari persembunyiannya. Dan jika mereka bisa menangkap Hwang dan Kelly, maka mereka bisa menggagalkan Juseok untuk bersatu dengan roh jahatnya. Tapi pas abis rapat, Bibi Mai kelihatan kayak galau gitu, men. Karena faktanya, Jae-yul adalah orang yang dia selamatkan saat pertama kali menjalankan tugas menjadi seorang counter. Dan saat itu juga, Bibi Mai menemukan kekuatannya untuk bisa menyembuhkan seseorang. 믿어. 내가 고마워. 사라져서 고마워, 학생. Sedangkan di sisi lain, Hwang dan Kelly sedang menyandera Seong nih, men. Habis itu, mereka ngobrol sama Juseok melalui wilayah. Di sini, Hwang memprovokasi dengan bilang kalau Seong lah yang ngehabisin Minji. Hal itu mereka lakukan biar Juseok segera menghabisi Seong lalu bersatu dengan roh jahatnya. Di waktu yang sama, Hana yang merasakan keberadaan mereka langsung mengajak para counter pergi ke tempat itu. Soalnya mereka juga punya misi buat ngehentikan Juseok makan jiwa orang supaya dia nggak jadi makin kuat. Dan bener aja, men, Juseok pun sempat terpancing dan hampir aja ngehabisin nyawa Seong. Lalu saat Juseok menyentuh kulit Seong, tanpa sengaja dia ngeliat memori Seong saat ngehabisin nyawa Minji. Namun tanpa dia sadari, sebagian ingatan Seong sebelumnya udah dihapus sama Kelly biar Juseok nggak tahu kalau sejatinya Hwang lah yang ngendaliin tubuh Seong buat ngabisin nyawa Minji. Gak lama, Somon sama Hana berhasil datang sebelum Seong sempat dihabisi, men. Mereka nyoba buat nyadarin dan ngasih tahu Juseok kalau sebenarnya Hwang sama Kelly lah dalang dibalik hilangnya nyawa Minji. Namun karena udah terlanjur emosi abis ngebaca pikiran Seong yang udah dimodifikasi Kelly, Juseok pun akhirnya ngabisin nyawa Seong. Bahkan nyerang Somon dan Hana hingga terluka parah, men.
Dan lebih parahnya lagi, Chu Seok juga memakan jiwa Seong yang membuatnya makin kuat dan menyatu sempurna dengan roh jahatnya itu. Alhasil, dengan terpaksa, Somun pun memutuskan untuk ngelawan buat ngehentiin Chu Seok. Sementara itu, Hana yang terluka parah akibat serangan Chu Seok tadi kini harus berhadapan dengan Gelly yang berniat balas dendam akibat luka mata yang diterimanya. Tapi alhamdulillahnya, dia berhasil diselamatin Somun, sedangkan Chu Seok berhasil dibawa kabur oleh Hwang dengan memanfaatkan kelengahan Somun. Tanpa menunda waktu lagi, para counter pun kembali ke markas dan segera memulihkan kondisi Hana. Untunglah, dengan usaha yang sangat keras, akhirnya Hana berhasil diobati oleh Bibi Mai. Keesokan harinya, begitu Chu Seok terbangun dari tidurnya, dia udah ditungguin tuh sama Hwang. Lagi dan lagi, Hwang meracuni pikiran Chu Seok soal Chung Jae. Lalu, Hwang nyuruh Chu Seok untuk ngehabisin Chung Jae buat ngebalasin dendam Minji. Padahal, Hwang sebenarnya cuma ngincer duit yang dibawa Chung Jae biar bisa balik lagi ke dia. Sementara di sisi lain, Kelly lagi ngejenguk Hwang di penjara nih men. Namun siapa sangka, bukannya nyelamatin temannya itu, Kelly malah ngabisin nyawa Hwang saat itu juga. 난 여기가 좋은데. Lalu, pas Gelly mau pulang, tiba-tiba Hwang datang nyamperin dia karena tahu kalau Gelly baru aja ngabisin Hwang untuk meningkatkan kekuatan. Tapi Gelly nggak peduli men, karena dia berpikir kalau Hwang juga bakal ninggalin dia. Menurutnya, Hwang cuma mikirin tentang Chu Seok sama duit yang dibawa Chung Jae kabur doang. Dari sinilah perpecahan antara Gelly dan Hwang pun dimulai. Bahkan Gelly juga ngancem kalau dia bakal ngasih tahu Chu Seok tentang kebenaran bahwa Hwang lah yang ngabisin Minji. 여인인 척하지 마. 넌 Sementara itu di markas, para counter merencanakan penangkapan Chung Jae dan Jaehyul sebelum menangkap Hwang. Karena mereka tahu kalau Hwang sedang mencari uang yang dibawa Chung Jae. Selain itu, Jokpong juga menunjukkan hasil rekaman saat dia dan Motak menyelidiki kantor Chung Jae yang saat itu akan melaksanakan penipuan lagi. Karena itu, mereka langsung bergegas ke lokasi tersebut. Dan bener aja men, saat ini Chung Jae dan yang lain sedang mengumpulkan warga untuk ditipu dengan alibi akan membangun apartemen mewah di daerah mereka. Tapi alhamdulillahnya, para counter datang sebelum penipuan itu berhasil dilaksanakan. Tapi, meskipun Chung Jae dan yang lain berhasil ditangkap, sayangnya Bibi Mai gagal menangkap Jaehyul yang berhasil kabur dari sana. Lalu tanpa diduga, Dowi juga datang ke sana bersama dengan polisi karena sebelumnya dia juga tahu kalau ada penipuan yang dilakukan di sana. Mengetahui tingkah Hana dan Dowi yang sama-sama salting, para counter pun menyadari kalau mereka punya hubungan yang spesial gitu. Dan karena udah terlanjur ketahuan, Dowi pun akhirnya diajak ke markas buat makan-makan men. 됐슈, 지가 가면 되잖아. 잡지 말라고! 형 울어요? Kelar makan bareng, Diana nganter Dowi pulang nih ceritanya. Di sana, mereka kelihatan kayak bahagia gitu. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Kelly memantau mereka dari kejauhan men. 좋겠네. 혼자가 아니라. Malamnya, Bibi Mai curhat sama Suho tentang kegalauannya jadi nangkep Jaehyul atau enggak. Karena seperti yang kita ketahui, Jaehyul adalah orang baik sekaligus korban yang berhasil diselamatin Bibi Mai dalam misi pertamanya dulu. Meskipun begitu, Suho meyakinkan Bibi Mai agar tetap menangkap Jaehyul karena walau bagaimanapun, saat ini dia telah berhubungan dengan roh jahat. Sedangkan Jaehyul sendiri dikagetkan dengan kedatangan salah satu anak buah Chung Jae yang berniat menghabisinya. Tapi alhamdulillah, Bibi Mai sama Motak datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya.
맞은 다친 거야? 괜찮아. Kemudian setelah berhasil menyelamatkan Jae-yul, Motak juga mendapat rekaman suara yang menunjukkan kalau Chung Jae berada di sebuah tempat golf. Diketahui juga motif Chung Jae nyuruh anak buahnya buat ngabisin Jae-yul adalah karena dia mengira Jae-yul bersekongkol dengan mereka dan mengadukan kasusnya itu setelah berhasil kabur. Karena Chung Jae mengira para counter adalah polisi gara-gara menggagalkan aksi penipuannya kemarin. Kemudian setelah rapat selesai, Hana ngedate lagi nih sama Dowi. Awalnya sih mereka indah-indahan, tapi kemudian Hana mutusin hubungannya sama Dowi saat itu juga, men. Meskipun sebenarnya nggak tega, Hana terpaksa ngelakuin itu biar nggak ketahuan identitas aslinya sebagai counter. Terus pas Hana pergi, tiba-tiba Kelly datang dan langsung nyandra Dowi. Ngelihat itu, tentu aja Hana langsung berusaha nyelamatin Dowi, men. Walaupun Dowi sempat terkena serangan dan luka parah, alhamdulillahnya Hana bisa nyelamatin dan ngebawa kabur Dowi ke tempat aman hingga akhirnya para kantor lain menjemputnya. Setelah dibawa ke markas, Bibi Mae langsung nyembuhin luka Dowi, men. Kemudian pas Bibi Mae udah keluar dengan sedih, Hana terpaksa ngehapus semua pikiran dan ingatan Dowi tentangnya biar Dowi nggak terlibat hal berbahaya lagi karena berada di dekatnya. 나 때문에 위험해지는 일도 없을 거야, 도희야. 우리가 다시 돌아갈 수 있다면 다시 갈게. Sementara itu, Kelly lagi ngobatin lukanya dengan ngebobol sebuah apotik nih, men. Saat itu juga dia menyadari kalau Hana dan counter lain mendapatkan kekuatannya setelah hidup kembali dari komanya. Tapi dia belum tahu pasti apa yang bisa ngebuat dia hidup lagi. Besoknya, Hana yang lagi olahraga gak sengaja ketemu sama Dowi nih. Hana pun sangat lega karena Dowi gak ngenalin dia. Dengan begitu, Dowi jadi bisa terbebas dari bahaya roh jahat. Abis itu, pas udah balik ke markas dan mau makan bareng, para counter lain berusaha buat ngehibur Hana karena habis ngehapus semua ingatan seseorang yang dia cintai. Karena emang dasarnya cewek strong, Hana gak ngemasalahin hal itu. Bahkan lebih seneng karena Dowi gak akan terlibat bahaya roh jahat lagi. Kemudian Hana ngalihin pembicaraan dengan ngasih tahu ciri-ciri tempat persembunyian Wang dan Kelly nih, men. Yang mana persembunyian mereka terlihat mewah, bersih, dan rapi seperti hotel. Tapi Hana gak tahu lokasi spesifiknya berada di mana. Gak denger itu, mereka pun berencana nyari hotel dengan ciri-ciri yang disebutin Hana tadi. Sementara Chung Jae lagi nyewa preman dari luar negeri buat ngelindungin dirinya sekaligus ngehabisin counter nih, men. Tapi tiba-tiba Jae-yul datang dan langsung ngaku kalau dia nggak join sama counter dan bukan cepu. Nggak denger itu, tentu aja Chung Jae nggak langsung percaya dong. Buat ngebuktiin kalau Jae-yul emang bukan cepu, Chung Jae nyuruh Jae-yul buat ngehabisin Bibi Mae biar penipuan selanjutnya bisa berjalan dengan mulus. Dan kebetulan malamnya Bibi Mae nyamperin Jae-yul lagi buat ngerayain hari kematian nenek Jae-yul. Di sana, Bibi Mae meminum minuman yang dibuatkan Jae-yul yang ternyata udah dicampur obat bius, men. Dan bener aja, gak lama Bibi Mae pingsan dan langsung disekap terus dibawa ke sebuah gudang untuk dihabisi. Sampai beberapa saat kemudian, Bibi Mae akhirnya tersadar nih, men. Tapi apesnya, dia dikerumuni anak buah Chung Jae dan juga para preman bayarannya yang dari luar negeri. Kemudian, salah satu anak buah Chung Jae nyuruh Bibi Mae buat nelpon Motak agar menuju ke sana. Soalnya mereka juga berniat ngabisin mereka berdua biar nggak ngerusuh lagi. Tapi ternyata begitu Motak sampai di sana, 손 들어 이 새끼들아. abis ngajar mereka semua, Motak dan Bibi Mae nyandera para anak buah Chung Jae nih, men. Abis itu Motak nyuruh mereka buat nunjukin tempat di mana Chung Jae berada.
Karena ketakutan, mau gak mau, anak buah Chung Jae pun menuruti apa yang diminta Motak. Sedangkan Chung Jae sendiri lagi asik main golf, men. Sampai gak lama, dia dikagetkan dengan kedatangan Ju Seok yang ternyata sampai lebih dulu daripada Motak dan Bibi Mae. Selain dia hasut uang, Ju Seok ngelakuin itu karena dia tahu bahwa dulu Chung Jae sempat ngelakuin tindakan gak terpuji ke Minji. Dan gak pakai lama, Ju Seok langsung ngabisin Chung Jae beserta anak buahnya. Untungnya, pas Chung Jae mau dihabisi, Motak datang dan langsung nyelamatin Chung Jae. Setelah itu, pertarungan antara Motak dan Ju Seok pun terjadi, sedangkan Bibi Mae berusaha ngamanin Chung Jae. Habis pertempuran itu, Motak dibawa ke markas dan langsung diobati Bibi Mae karena luka parah yang diterimanya. Nah, dari pergelutan tadi, mereka merasa sedikit lega karena meskipun gak berhasil nangkep Chung Jae dan Ju Seok, seenggaknya mereka berhasil nyegah Ju Seok biar gak ngabisin nyawa orang lagi. Selain itu, Motak jadi sadar nih men, kalau Ju Seok cuma nyerang dan ngabisin nyawa orang yang dia benci doang. Meskipun begitu, hal tersebut bukan jaminan karena Motak ngerasa makin kesini amarah Ju Seok makin besar yang menandakan roh jahatnya juga makin kuat. Di sisi lain, Ju Seok nyamperin Hwang lagi nih men. Tapi siapa sangka maksud kedatangannya itu adalah untuk menanyakan bagaimana cara Hwang mengalahkan para counter. Ngedenger itu, Hwang pun gak percaya karena Ju Seok telah menganggap para counter adalah keluarganya. Selain itu, Ju Seok juga gak pernah ngabisin para counter saat mereka terlibat baku hantam. Nah, lagi-lagi Hwang ngiming-ngimingin bakal ngasih tahu pelaku yang ngabisin nyawa Minji setelah dia ngabisin para counter. Terus karena nggak punya pilihan dan pengen balas dendam, Ju Seok pun mengiyakan perkataan Hwang dan menyanggupi bakal ngabisin para counter jika Hwang ngasih tahu caranya. Hari pun berlalu. Di markas, Motak nyuruh Somon buat nyerang dia pakai psikokinesisnya. Karena dia pengen belajar nahan kekuatan psikokinesis dengan kekuatan fisiknya, biar nanti bisa ngelawan Hwang. Meskipun awalnya gak tega, tapi akhirnya Somon menuruti permintaan Motak itu, men. Abis latihan selesai, Hana ngabarin kalau Ju Seok pergi ke sebuah hotel. Karena itu, mereka langsung bergegas pergi ke sana. Namun begitu sampai, Jokbong gak bisa nyium aroma Ju Seok, men. Karena itu, Hana pun ngajak para counter pergi ke lantai paling atas menggunakan lift karena dia masih bisa merasakan pergerakan Ju Seok. Dan saat mendekati lantai paling atas, Jokbong bisa mencium aroma Ju Seok lagi. Bahkan kali ini dia juga bisa mencium aroma Hwang. Karena itu, mereka pun menyadari kalau kekuatan Jokbong memiliki keterbatasan jarak dan ketinggian tertentu. Nah, pas udah nyampe lantai paling atas, Motak langsung nyuruh Somon ngeluarin wilayah counter untuk mendeteksi keberadaan Hwang sama Ju Seok. Tapi anehnya, Somon gak bisa ngeliat wilayahnya padahal udah dikeluarin. Dan faktanya, ternyata wilayah counter juga memiliki keterbatasan jarak dan ketinggian seperti kekuatan penciuman Jokbong. Menyadari hal itu, bikin segera menyuruh para counter pergi dari situ karena mereka gak bakal bisa nangkep roh jahat selevel Hwang sama Ju Seok tanpa bantuan wilayah. Tapi belum juga sempat bergerak, tiba-tiba Hwang sama Ju Seok muncul ngepung mereka, men. Dan ternyata semua itu adalah rencana Hwang yang mengetahui kelemahan para counter. Lalu meskipun tanpa kekuatan wilayah, para counter akhirnya tetap maju, men. Dalam situasi genting itu, Lako Geli tiba-tiba datang dan langsung nyerang Somon. Bahkan dia juga menghapus semua ikatan Somon agar kekuatannya ikut menghilang. Dan bener aja, men, begitu semua ingatan Somon dihapus, nah, ternyata maksud kedatangan Geli adalah untuk menggagalkan rencana Hwang yang berniat untuk menghabisi dan mengambil kekuatan Somon. Tentu aja Hwang marah dan berencana ngabisin semua yang ada di sana, men. Tapi alhamdulillahnya
Habis kejadian itu, para counter nyari solusi tentang kasus Somun bareng roh counter di alam baka nih men. Dan faktanya, Weekend juga menghilang dari alam baka gara-gara kejadian itu. Keadaan jadi makin rumit karena para roh counter juga nggak punya solusi buat mengatasi hal tersebut. Karena faktanya, kasus yang dialami Somun saat ini juga baru pertama kali terjadi. Hingga akhirnya muncullah solusi dari Hana bahwa mereka harus mengalahkan dan memanggil roh jahat Geli terlebih dahulu sebelum mengalahkan Huang dan Juseok. Karena Hana tahu kalau Huang sama Geli lagi tengkar nih men. Meskipun begitu, para roh counter tetap melarang karena hal itu sangat berbahaya bagi counter dan roh counter. Sementara itu, di sisi lain, Huang masih penasaran nih men. Kok bisa ya Geli ngilangin kekuatan Somun dengan amat mudah gitu? Juseok yang mengetahui itu pun jadi sadar kalau selama ini dia cuma dimanfaatin sama Huang biar Huang bisa ngambil kekuatan Somun. Dan sejak saat itulah Juseok mutusin gak mau lagi kerjasama sama Huang karena tujuannya udah berbeda. Lalu besoknya para counter dan dua sahabat Somun lagi usaha buat nyadarin Somun dari komanya nih men. Sedangkan di waktu yang sama, para roh counter mengetahui fakta kalau ternyata jiwa Somun masih berada di dalam tubuhnya, tapi dia sengaja nggak mau menyadarkan diri. Gara-gara itu, Weekend jadi nggak bisa nemuin Somun dan nggak bisa nyadarin dia. Alhasil, para roh counter meminta Hana buat nyari Somun di dalam pikirannya, kemudian ngebujuk dia biar mau menyadarkan diri kembali. Tentu aja, nggak pakai lama, Hana langsung melakukan hal itu dan akhirnya berhasil menemukan Somun di sana. Tapi anehnya, Somun gak ngenalin Hana dan malah ngelarang Hana ngedeketin dia men. Somun bilang kalau selama ini semua orang yang berada di dekatnya selalu meninggoy. Karena itu, Somun gak mau hal itu terjadi ke Hana. Kemudian pas udah selesai ngelakuin itu, Hana ngasih tahu semua counter dan roh counter kalau Somun sengaja gak mau menyadarkan diri karena dia ngerasa bersalah. Dia ngira kalau para counter telah meninggoy saat ngelawan Huang sama Juseok gara-gara dia gak bisa ngelindungin mereka. Meskipun situasi jadi makin rumit, para counter tetap optimis Somun sama Weekend akan kembali. Karena bagaimanapun, Somun adalah orang yang mempunyai tekad yang sangat besar untuk menyelamatkan orang-orang dari roh jahat. Besoknya, Jaehyul mimpi saat dulu hampir dihabisi dan diselamatin sama Bibi Mai nih men. Gara-gara itu, dia pun jadi terbangun dari mimpinya itu. Dan kebetulan, gak lama berselang, Bibi Mai ngajak dia ketemuan di sebuah kedai makan gitu. Di saat itulah Jaehyul menyadari kalau Bibi Mai adalah orang yang nyelamatin dia dulu. Dan karena itu juga Jaehyul jadi tahu alasan kenapa Bibi Mai selalu mendatanginya dan selalu merawatnya. Nah, karena udah ketahuan, Bibi Mai nggak bisa ngelak dan cuma bisa ngeiyain aja men. Abis itu Bibi Mai nyoba buat ngebujuk Jaehyul agar mau berubah menjadi orang baik kayak dulu. Selain itu, Bibi Mai juga meminta agar Jaehyul membantunya untuk menyelesaikan kasus Chung Jae. Sebagai balas budi, Jaehyul pun ngasih tahu kalau malam ini Chung Jae bakal kabur sambil ngebawa duit hasil korup menggunakan kapal. Mengetahui hal itu, pas udah di markas, Bibi Mai langsung ngasih tahu para counter tentang Chung Jae yang mau kabur nanti malam. Karena nggak mau ngelewatin kesempatan lagi, mereka pun berniat menangkap Chung Jae malam itu juga. Dan bener aja men, malamnya Chung Jae berada di sebuah pelabuhan bersama dengan duit hasil korupsinya. Namun tiba-tiba Geli mendatanginya untuk merebut uang tersebut. Tapi alhamdulillahnya para counter datang tepat waktu sebelum Chung Jae dihabisin sama Geli. Lalu tanpa ngebuang waktu lagi, Motak sama Bibi Mai langsung ngejar Chung Jae, sedangkan Hana sama Jakbong bakal gelut ngelawan Geli. Karena kewalahan, akhirnya Hana sembunyi di sebuah kontainer men. Tapi tentu aja Geli bisa dengan mudah nemuin dia. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Jakbong menutup dan mengunci kontainer tersebut, yang mana ternyata hal itu sudah mereka rencanakan saat di perjalanan. Kemudian Hana pun gelut melawan Geli memakai indera perasaannya seperti apa kata Somun dulu. Dan di waktu yang sama, akhirnya Motak juga berhasil nangkep Chung Jae men. Singkat cerita, akhirnya Geli udah dibawa sama polisi nih men. Tapi kemudian pas di tengah jalan, tiba-tiba Huang datang ngadang mereka.
Dan gak pakai basa-basi, Wang langsung ngabisin para polisi kemudian nyamperin Geli. Bukannya nyelamatin Geli, tapi Wang malah ngabisin dan memakan jiwa Geli, men. Di tempat yang berbeda, Jangmul tiba-tiba disamperin Juseok dan hampir dihabisi juga. Tapi kemudian Juseok ngebatalin niatnya karena dia cuma pengen ngebaca pikiran Jangmul doang. Alhasil, Juseok pun akhirnya mengetahui di mana markas para counter berada. Nah, pas para counter udah balik ke markas, Jangmul ngasih tahu mereka semua tentang kejadian yang dialaminya barusan. Dan mengetahui kalau mereka dalam ancaman Juseok, Hana pun memutuskan untuk menemui dan membujuk Somun sekali lagi karena mereka nggak bakal bisa ngalahin Juseok yang sangat kuat tanpa bantuan Somun. Terus pas rapat udah kelar, Hana pun pergi ke ingatan Somun lagi. Di sana dia mengetahui kalau Somun masih merasa dihantui dan diancam oleh para roh jahat yang pernah dilawannya. Karena itulah Somun gak mau menyadarkan diri kembali dan bahkan pergi lebih jauh dalam ingatannya saat dia dan ortunya hampir kecelakaan. Tentu aja Hana pun mencoba menyadarkannya dengan bilang kalau dia dan para counter lainnya belum meninggoy dan bahkan hingga saat ini mereka masih menunggunya untuk kembali. Karena faktanya Geli cuma ngehapus ingatan Somun saat dirasuki Weekend dan ingatan masa kecilnya aja. Ngedenger itu Somun pun tiba-tiba Setelah mengkonfirmasi kalau para counter masih hidup dan juga menunggunya kembali, Somun pun akhirnya bertekad dan memutuskan untuk kembali melanjutkan tugasnya sebagai seorang counter. 일어나도 될까요? Di sisi lain, Wang berniat ngehabisin Juseok biar bisa ngambil kekuatannya yang sangat overpower itu, men. Karena kini dia udah nggak bisa ngambil kekuatan Somun yang udah diilangin sama Geli. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan munculnya wilayah counter yang menandakan Somun telah kembali. Ngelihat Wang yang lengah, Juseok pun berbalik ngajar Wang karena diketahui Juseok juga bisa menyerap kekuatan wilayah seperti para counter. Di markas, para counter ngerayain kembalinya Somun dengan makan-makan nih ceritanya. Selain itu, mereka juga nyeritain kejadian yang mereka lalui saat Somun masih koma. Hingga kemudian, Hana ngasih tahu kalau dia sempat ngelihat Wang mau ngabisin Juseok melalui wilayah yang dikeluarkan Somun saat Somun akan tersadar. Hana juga yakin kalau Wang ngelakuin itu buat ngambil kekuatan Juseok yang sangat overpower. Dari situlah mereka menyadari kalau Wang sama Juseok udah gak kerja sama lagi. Dan kemudian mereka pun berencana menangkap Juseok terlebih dahulu karena tahu kalau dia akan balas dendam menghabisi Chung Jae. Besoknya, Motak nyamperin Chung Jae yang bakal dibawa ke penjara nih, men. Selain itu, para counter juga bersiap mengamankan Chung Jae dari serangan Juseok karena Juseok pasti datang untuk menghabisinya. Dan bener aja, pas nyampe di sebuah perempatan, mereka dihadang Juseok yang langsung ngajar mereka hingga akhirnya Juseok berhasil ngambil alih bus tersebut. Dan setelah berhasil bangkit, para counter pun langsung pergi mengejar Juseok. Kemudian, akhirnya Juseok berhenti di tempat di mana Abu Minji disemayamkan. Setelah itu, dia berniat untuk menebus kepergian Minji dengan meninggoy berdua bareng Chung Jae dengan cara meledakkan bus tersebut. Namun tiba-tiba, ibu Juseok datang dan mencoba menghentikan aksi Juseok itu. Dalam kesempatan itu, akhirnya Chung Jae berhasil melarikan diri dan Juseok terlihat agak luluh dengan kedatangan ibunya yang baru aja mendatangi makam Minji. Namun siapa sangka, tiba-tiba Juseok berniat menghabisi ibunya karena roh jahatnya lah yang mengendalikannya. Padahal sebenarnya Juseok nggak berniat ngelakuin hal itu sama sekali, men.
Tapi untungnya para counter datang tepat waktu yang akhirnya bisa menangkap Chung Jae dan menyelamatkan ibu Ju Seok. Gak pakai lama, Somun pun ngeluarin wilayahnya dan berniat untuk ngehajar Ju Seok. Namun sayangnya, hal itu malah jadi bumerang karena roh jahat Ju Seok juga bisa menggunakan kekuatan wilayah yang dikeluarkan oleh Somun. Tapi untungnya, pas Somun mau dihabisi, Ju Seok menyadari kalau ada yang salah dalam dirinya. Kemudian memutuskan untuk melukai diri sendiri, lalu kabur dari situ. Dan karena kejadian itu, para counter pun pergi ke alam baka untuk memberitahu kekuatan Ju Seok tersebut. Mereka dilema dan berpikir bagaimana cara mengalahkan Ju Seok tanpa wilayah. Karena kalau menggunakan wilayah, Ju Seok juga makin kuat dan roh jahatnya makin menguasai tubuh Ju Seok. Somun juga ngasih tahu kalau sebenarnya Ju Seok belum dikuasai roh jahat sepenuhnya karena dia masih berusaha melawan roh jahat itu. Tapi kini mereka dibuat bimbang men, karena Ju Seok kembali bebas dan takutnya akan memakan korban lagi. 카운터들만의 땅이 아니에요. 소문이가 땅을 부르면 마주석도 더 강해진다는 거야? 악귀의 지배력까지도 강해졌다는 겁니다. Besoknya, Motak menginterogasi Chung Jae di kantor polisi nih men. Di sini, Chung Jae akhirnya ngaku kalau dalam kasus penipuan apartemen kemarin adalah Hwang. Gak cuman itu, Chung Jae juga ngasih bukti valid atas kasus penipuan itu. Nah, pas udah kembali ke markas, Motak nunjukin bukti berupa video dari Chung Jae saat dulu Hwang ngehabisin anak buah Chung Jae. Hwang ngelakuin hal itu karena dia tahu kalau saat itu Chung Jae mau ngehianatin dia sambil ngebawa kabur duit penipuan itu. Dan mengetahui hal tersebut, para counter berniat ngehentiin Ju Seok secepatnya sebelum dia mengetahui fakta itu. Karena kalau sampai Ju Seok tahu, dia bakal ngehabisin Hwang untuk balas dendam atas apa yang dilakukan Hwang. Tapi di sini Somun mempunyai ide lain men, yaitu dengan cara ngebujuk Ju Seok biar bisa manggil roh jahat tersebut. Karena dia tahu kalau saat ini Ju Seok sedang berusaha untuk menyadarkan sisi manusianya dan berusaha menyingkirkan roh jahat itu. Meski begitu, Motak sempat gak setuju karena bagaimanapun Ju Seok adalah roh jahat yang sangat berbahaya. Tapi akhirnya Hana mempunyai jalan tengah, yaitu agar Somun membujuknya lewat wilayah aja karena Ju Seok bisa ngebaca dan mengobrol melalui wilayah. Di waktu yang sama, Chung Jae lagi dirawat di rumah sakit gara-gara hampir dihabisi Ju Seok kemarin nih men. Nggak disangka Hwang datang ke sana dan langsung ngehabisin Chung Jae men. Sementara itu, Somun akhirnya ngeluarin wilayah untuk ngobrol dan ngebujuk Ju Seok nih ceritanya. Saat itu, Somun bilang kalau Ju Seok harus berubah kembali seperti dulu demi Minji dan ibunya. Somun juga ngeyakinin Ju Seok kalau sampai saat ini belum terlambat bagi Ju Seok untuk berubah. Ngedenger itu, Ju Seok pun jadi tersentuh dan berniat menemui ibunya di rumah sakit untuk berubah seperti dulu men. Karena itu, para counter pun berkumpul di rumah sakit untuk menunggu kedatangan Ju Seok. Namun di sisi lain, Hwang ngedatengin salah satu stasiun TV dengan ngebawa kepala Chung Jae yang baru aja dihabisin barusan. Maksud kedatangannya adalah untuk mengungkapkan ke media kalau dialah dalang penipuan itu. Tentu aja, semua stasiun TV pun langsung memberitakan tentang pengakuan Hwang itu. Di sana, Hwang mengaku kalau dialah dalang di balik penipuan apartemen dan juga pelaku yang ngabisin nyawa Minji. Dan ternyata Ju Seok yang lagi OTW nemuin ibunya di rumah sakit gak sengaja ngeliat berita tersebut yang membuat api kemarahan dalam dirinya memuncak men. Gara-gara itu dia pun mengurungkan niatnya ke rumah sakit dan pergi nyamperin Hwang. Sesampainya di sana, Ju Seok langsung nangkep Hwang dan ngebaca ingatannya men. Setelah mengetahui fakta kalau memang Hwang lah yang ngabisin Minji, Ju Seok pun langsung ngabisin Hwang lalu memakan jiwanya. Namun siapa sangka ternyata semua itu adalah rencana Hwang sendiri agar dia bisa hidup selamanya di tubuh Ju Seok sebagai roh jahat. Ditambah lagi, kini dia jadi makin kuat karena memiliki kekuatan yang overpower yang dimiliki Ju Seok sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, para counter kembali ke alam baka untuk mencari solusi menangkap Ju Seok yang makin kuat men. Weekend pun ngasih tahu para counter kalau sebenarnya Hwang belum meninggoy dan hidup sebagai roh jahat di tubuh Ju Seok. Sedangkan roh jahat Ju Seok sendiri sudah dimakan roh jahat Hwang. Maka dari itu, kini Hwang telah menjadi roh jahat sempurna yang akan sangat sulit dikalahkan. Dan karena gak ada cara lain, Weekend memerintahkan para counter untuk menghabisi Ju Seok daripada memanggil roh jahat itu. Nah, habis rapat di alam baka, para counter kembali rapat sendiri untuk menangkap Ju Seok. Di sini, Somun dan Motak terlibat perdebatan karena perbedaan pendapat men.
Somun ingin memanggil roh jahat uang karena dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah dimakannya. Sedangkan Motak ingin segera menghabisi Juseok dan Huang sesuai perintah Wigen karena dia nggak mau ngelihat korban lagi. Besoknya, Hana nyamperin Somun di kamar nih men. Dia nyoba buat ngebujuk Somun kalau menghabisi Juseok adalah cara yang terbaik. Tapi Somun mempunyai ide lain dan meminta bantuan Hana untuk melaksanakan idenya itu. Nah, karena nggak enak kali ya sama Somun, Hana pun akhirnya bersedia buat ngebantu Somun, men. Dan akhirnya mereka pergi ke sebuah lahan kosong buat melancarkan misi Somun. Kemudian Somun langsung ngeluarin wilayahnya buat nemuin Huang di dalam pikiran Juseok. Habis itu Hana menuntun Somun dari luar untuk mencari tahu apakah jiwa Juseok sudah lenyap dan apakah Huang udah nguasain tubuh Juseok. Tentu aja di dalam sana Somun sempat terlibat perkelahian dengan Huang. Namun untungnya dia masih berhasil selamat, men. Dan di saat itu dia juga sempat ngedengar suara Juseok yang menyuruhnya untuk keluar. Setelah melakukan misinya itu, Hana dan Somun pergi menemui Wigen buat nyeritain tentang hal barusan. Somun mempunyai ide kalau dia bisa memanggil roh jahat uang dari dalam pikiran dengan bantuan Juseok. Karena dia yakin jiwa Juseok masih ada di dalam sana karena sebelumnya dia ngedengar suaranya saat di dalam pikirannya. Nah, karena peluang tersebut sangatlah kecil, Wigen tetap memerintahkan mereka untuk menghabisi Juseok daripada memanggilnya. Hingga di malam harinya, Motak sama Detektif Han pergi ke tempat persembunyian Huang nih men. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Huang. Namun sialnya, karena kejadian itu, Motak kembali ke markas ngambil senjata buat ngehabisin Juseok, men. Namun lagi-lagi dia terlibat cekcok sama Somun yang masih percaya kalau mereka bisa manggil roh jahat uang tanpa ngehabisin Juseok. Dan karena udah frustasi gara-gara partner detektif terbaiknya dihabisin Juseok, Motak ngomel-ngomel tuh ke Somun kalau udah nggak ada peluang lagi buat manggil roh jahat uang meskipun jiwa Juseok masih ada di dalamnya. Dan seketika Motak pun cabut dengan ngebawa senjata untuk ngehabisin Juseok, men. Tapi ternyata Hana pergi menemaninya karena nggak mau membiarkan Motak pergi sendirian. Namun sesampainya di TKP, mereka udah nggak ngeliat keberadaan Detektif Han nih, men. Dan pas udah balik ke mobil, Motak dapat telepon dari rekan polisinya kalau sekarang Detektif Han udah dirawat di sebuah rumah sakit. Tentu aja Motak sama Hana pun langsung cabut ke rumah sakit itu, men. Dan begitu ngeliat kalau Detektif Han baik-baik aja, Motak pun akhirnya lega, men. Kemudian Hana langsung ngebaca pikirannya untuk nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena sebelumnya mereka mengetahui kalau Detektif Han udah dihabisin sama Juseok. Ternyata Hana menemukan sebuah fakta dari hasil membaca pikiran itu kalau sebenarnya Juseok lah yang nyembuhin Detektif Han dengan kesadaran penuh. Meskipun dia harus ngelawan Huang dari dalam dirinya. Tentu aja Motak pun seakan tak percaya dengan fakta itu. 소문이 말이 맞았어요. Sedangkan di markas, Jokbong mencium bau roh jahat uang yang ada di sekitar mereka. Karena itu, Bibi Mai pun langsung menghubungi Hana, Motak, sama Somun yang kebetulan saat itu masih berada di luar. Dan bener aja, Juseok berada di sana dengan dikendalikan roh jahat uang yang udah kembali menguasainya. Sedangkan Jang Mul, Jokbong, sama Bibi Mai bersembunyi karena sadar mereka nggak bakal bisa ngelawan dia. Tapi sayangnya, Juseok berhasil nemuin mereka dan langsung ngabisin mereka satu persatu, men. Tapi alhamdulillahnya, Somun kemudian datang dan langsung menantang Juseok 1 lawan 1. Dalam situasi yang kepepet dan hampir meninggoy itu, untungnya Motak sama Hana datang tepat waktu dan langsung nyelamatin Somun, men. Dalam kesempatan itu, Hana ngasih tahu Somun kalau jiwa Juseok masih hidup di dalamnya. Mengetahui hal itu, Motak pun berubah pikiran yang awalnya ingin menghabisi Juseok dan Huang, kini menggantinya dengan cara yang sebelumnya disusun Somun, yaitu memanggil roh jahat Huang dari dalam pikiran Juseok. Ngedengar itu, Somun pun jadi semangat dan optimis untuk ngalahin Juseok. Kemudian pertarungan antar para counter ngelawan roh jahat sempurna pun dimulai.
Meskipun sudah diajar berkali-kali karena kekuatan mereka berbeda jauh, para counter masih bisa bangkit dan menahan Juseok menggunakan psikokinesis. Dalam kesempatan itulah Dehana nyuruh Somun untuk pergi ke pikiran Juseok untuk ngalahin dan manggil roh jahat uang dari dalam pikiran Juseok. Gak pakai lama, Somun pun langsung pergi ke pikiran Juseok menuruti perkataan Hana. Tentu aja di dalam sana Somun dibantai Huang karena memang perbedaan kekuatan yang sangat jauh dan juga bukan wilayah kekuasaannya. Sementara di luar, para counter sedang berusaha melindungi tubuh Somun abis-abisan dari serangan Juseok, men. Nah, dalam momen krusial itu, Somun meneteskan air matanya yang membuat wilayah counter muncul di dalam pikiran Juseok. Alhasil, Huang pun jadi kewalahan karena adanya cahaya dari wilayah tersebut yang menjadi kelemahannya. Dari situlah akhirnya jiwa Juseok kembali menguasai raganya dan dia ingin menghabisi Huang dengan cara menghabisi nyawanya sendiri, men. Selain itu, di dalam, Somun juga berusaha memanggil roh jahat Huang agar bisa dikirim ke neraka oleh Weekend. Setelah pertarungan hebat tersebut, Hana memberitahu yang lain kalau Somun berhasil memanggil Huang dari dalam pikiran Juseok. Namun anehnya, sampai saat ini Somun masih belum sadar. Dan faktanya, Somun lagi nyariin Juseok yang sedang bersembunyi di dalam pikirannya seperti yang dilakukan Somun saat koma gara-gara Geli dulu. Setelah berhasil nemuin Juseok, Somun berusaha ngebujuk dia agar mau kembali menyadarkan diri dan hidup dengan gembira seperti dulu. Karena faktanya, Juseok sengaja nggak mau menyadarkan diri karena dia udah membuat memori buatan yang dimana di sana dia hidup bahagia bersama ibunya dan juga Minji, bahkan dengan anaknya juga, men. Nah, karena nggak bisa dibujuk, akhirnya Somun mengeluarkan senjata pamungkas dengan berjanji kalau dia akan mempertemukan Juseok dengan Minji lagi kalau dia mau hidup sekali lagi. Ngedengar itu, akhirnya Juseok pun luluh dan bersedia hidup kembali hingga kemudian Somun dan Juseok pun kembali sadar, men. Setelah itu, Bibi Mai pun menghapus semua ingatan Juseok mulai dari awal dia dirasuki roh jahat agar dia nggak mengingat lagi hal-hal mengerikan yang telah dia perbuat. 조사받는 동안 많이 혼란스러울 거예요. 그러니까 저 다들 지옥 보내야죠. 그 악귀 새끼. Oke, akhirnya peperangan udah kelar nih, men. Kemudian Weekend sama Somun mengirim Huang ke neraka untuk dihukum atas perbuatannya. Setelah itu, para counter pun bereuni dengan counter Cina yang akhirnya berhasil dibebaskan dari jeratan roh jahat Huang. Abis itu, Somun ngobrol berdua sama Weekend di ceritanya. Di sini, Somun meminta bantuan Weekend agar Weekend mengizinkan dia untuk mempertemukan Juseok sama Minji. Awalnya Weekend nolak tuh, soalnya bagaimanapun Juseok telah berhubungan dengan roh jahat dan Somun nggak boleh ngelakuin hal itu. Tapi karena jasa Somun yang sangat berarti bagi kehidupan bangsa alam baka, akhirnya Weekend pun mengizinkannya. Singkat cerita, Somun lagi ngejenguk Juseok di penjara nih, men. Di sini, Somun ngasih support ke Juseok biar tetap kuat ngadepin kenyataan yang begitu pahit. Meskipun begitu, Juseok juga telah menerima konsekuensi perbuatannya dengan lapang dada. Hingga di malam harinya, pas selesai ngejenguk, diem-diem Somun ngeluarin wilayah untuk mempertemukan Juseok dengan Minji, men. Hari pun berlalu dengan kenceng. Si Somun tumben-tumbenan tuh bikin sarapan. Tentu aja para counter jadi curiga dong. Dikasih tahu deh tuh sama Somun kalau dia bakal ke Eropa beberapa bulan buat ngebasmi roh jahat. Karena setelah pertarungan kemarin, nama Somun jadi terdengar oleh para counter di seluruh dunia. Ngedenger itu, tentu aja para counter nggak terima dan langsung pergi ke alam baka untuk memprotes ke roh counter. Di sana para counter ngomel-ngomel gara-gara Somun kayak nggak dikasih istirahat gitu sama para roh counter. Padahal mereka juga baru aja gelut abis-abisan ngalahin roh jahat sempurna.
Selain itu, mereka juga khawatir kalau Somun pergi sendirian karena mereka nggak mau kehilangan Somun lagi. Nah, Somun akhirnya nyusul mereka ke alam baka dan ngejelasin kalau dia pengen nyelamatin orang sebanyak mungkin biar kejadian kayak Joseok gak terulang kembali. Udah denger jawaban kayak gitu, lah kok para counter tetap gak terima dan memutuskan untuk ikut menjalankan misi tersebut bersama Somun, men. 왜 나는 안 되는 건데? 소문이를 잘 챙겨가니까. 내 적봉이야. Hingga di keesokan harinya, Somun yang udah siap berangkat berpamitan ke semua counter. Habis itu dia pun terbang ke Eropa. Hari pun berlalu dengan kenceng. Udah 6 bulan aja nih para counter ditinggal Somun. Hidup para counter juga membaik semenjak kasus Joseok berhasil diselesaikan. Hana kembali bisa melihat Dowi yang sehat, Motak bisa kembali menangani kasus bersama detektif Han partner terbaiknya, sedangkan hubungan Bibi Mai sama Jaehyul juga kembali membaik kayak dulu lagi. Bahkan Jaehyul juga ngasih kejutan ke Bibi Mai kalau dia lulus ujian paket C setelah sebelumnya disuruh Bibi Mai untuk menamatkan pendidikan SMA-nya. Sementara itu, Somun lagi nyantai di sebuah kafe nih ceritanya. Di sana dia dapat teman baru, seorang pelayan di kafe tersebut. Somun pun ngehubungin Weekend buat ngenalin teman barunya itu. Somun ngelakuin itu untuk balas budi ke Weekend karena sebelumnya telah mengizinkannya untuk mempertemukan Joseok dengan Minji. Dan ternyata teman baru Somun adalah Mama. Besoknya, para counter lagi mau nangkep roh jahat dengan memakai seragam terbaru mereka nih, men. Tapi pas mau ngabisin para roh jahat tersebut, tiba-tiba tamat. Capek, nyeruput dulu dah. Nikmatnya kopi bikin grrrr. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.